terus mengikuti perkuliahan. Kita di pertemuan ke 67 ya harusnya ya. Bahkan satu kali libur. Karena minggu depan kalian sudah UTS. Jadi ini kita masuk ke materi 6 dulu. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah rekan-rekan belajar dari mulai nampai lalu pandas, kita masuk sekarang itu ke lib ya. Jadi di sini adalah library di Python juga untuk melakukan visualisasi. Jadi setelah kalian bisa membuat data, bisa mengcreate yang menggunakan HP silakan dipersiapkan Google Collab-nya, Google Kolaboratorinya. Kemarin sudah bisa pakai Collab. Oke, kita masuk pembahasannya di ini materi ini. Kita di sini ada 3 indikator di sini. Ada pertama yaitu mampu menggunakan library matplotlib, lalu melakukan visualisasi data, lalu menentukan menggunakan tipe grafik yang sesuai. Karena dalam matplotlib itu ada beberapa style visualisasi yang bisa kalian pilih. Dan tentunya style visualisasi ini atau bentuk grafik yang kalian gunakan dalam melakukan visualisasi data itu tentunya disesuaikan dengan apa yang mau kalian visualisasikan dan juga jenis datanya. Kalau datanya bertipe nominal itu yang cocok itu visualisasi apa saja.
Kalau datanya itu adalah numerikal, kalian untuk visualisasinya itu bagaimana? Itu tentunya mempunyai eh, bentuk yang berbeda. Ya, di sini perkenalannya Matplotlib ya. Jadi memang ini adalah library. Sudah ada, kalian tinggal menggunakan, kalian tinggal panggil fungsi-fungsinya yang ada di dalam library ini untuk apa? Untuk melakukan visualisasi data. Ya, ada berbagai jenis visualisasi yang bisa kalian gunakan seperti contohnya ada garis, grafik garis, tahu bentuknya? Sudah tahu? Tahu ya, yang grafiknya itu berarti berbentuk garis itu. Garis yang bergerak di antara apa? Apakah garis kotak atau garis vertikal, horizontal atau gimana garisnya? Garis yang Hah? Garis yang bagaimana? Atau garis yang bergerak di antara apa? Di dalam sumbu apa? X dan Y. Itu ya, grafik garis. Lalu scatter plot tahu? Scatter ada yang tahu nggak? Grafik scatter. Ada yang tahu? Kalau scatter itu bentuknya itu titik-titik. Pernah lihat? Jadi ada bulat-bulat gitu ya. Bulat titik satu titik dua. Nah sebenarnya kan kalau garis itu sebenarnya kan titik-titik terus disambungin kan ya, membentuk sebuah garis. Nah, kalau ini bentuknya tetap titik-titik-titik gitu ya. Karena kalau grafiknya berkumpul itu kan kalau dibentuk sebuah garis itu kan eh, tidak bagus gitu ya. Nah, kalau bentuk atau kalau tipe visualisasinya ternyata datanya itu adalah berkerumun, maka itu ya menggunakan si scatter. Jadi visualisasinya nanti dia akan terpisah. Oh, dia berkerumun di kelas ini atau di rentang ini, gitu ya. Lalu berikutnya ada histogram. Kalau histogram hampir kayak grafik batang, cuman ada sedikit perbedaan dengan grafik batang, tapi bentuknya sama kayak grafik batang. Biasanya kalau grafik batang itu untuk data yang nominal, kalau histogram itu bisa untuk yang data numerical dan lainnya. Jadi banyak bentuk-bentuk visualisasi yang bisa dipakai menggunakan Matplotlib ini. Ribet ya namanya, Matplotlib. Plot aja ya, plot. Nah, library ini memang harus dikombinasikan dengan apa? Dengan pandas, dengan NumPy dan lain halnya. Karena kan visualisasi ini didasarkan terhadap data. Visualisasi yang dibuat itu berdasarkan data. Di mana data ini yang akan digunakan, kalau grafiknya dua dimensi, berarti harus ada nilai yang mengisi di sumbu X dan juga nilai yang mengisi di sumbu Y, sehingga akan tercipta sebuah visualisasi. Di mana visualisasi ini tentunya mempermudah kita dalam memahami informasi yang ada di dalam data tersebut gitu ya. Karena kalau belum divisualisasikan itu ya memang untuk melihat pergerakan sebuah data itu lumayan susah kalau masih dalam berbentuk data yang tabular.
Nah, maka ini dikembangkan atau dibuat sebuah visualisasi data untuk mempermudah kita melakukan pembacaan atau membaca informasi yang terkandung dalam sebuah database. Nah, lanjut di sini ada, nah ini tipe-tipe tipe-tipe visualisasi. Di sini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama pairwise data. Pairwise apa pairwise? Pair apa pair? Pair kan kayak berpasangan gitu kan ya. Jadi membandingkan. Jadi membandingkan antara nilai X dan Y. Nah, di sini ada plot, ada scatter, ada bar ini batang, lalu ada stem, ada fill, sama plot. Nah ini tuh nama-nama fungsi yang ada di dalam matplotlib. Kalau kalian menggunakan fungsi ini, maka yang akan tercipta itu bentuk grafik yang seperti ini. Berikutnya statistical distribution. Ini adalah sebuah diagram atau grafik untuk melihat distribusi data. Distribusi data tentunya ini adalah untuk data bertipe apa? Nominal atau numerikal? Nominal atau numerikal? Numerikal, sebuah angka. Karena statistik, kalau statistik kita ngomongin apa? Kalau kita berbicara statistik, berarti datanya berupa apa? Angka kan? Bisa nggak angka data-data nominal distatistikan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, misal ada 2 kata laki-laki dan perempuan, minnya apa? Bisa nggak? Nggak bisa, masa setengah laki-laki setengah perempuan kan bisa. Jadi kecuali kalau datanya angka 1, 2, 3, minnya ada nggak? Ada kan rata-ratanya. Nah, ini adalah kalau kita mau melihat distribusi data, misal dalam suatu kolom, misal kolom umur ya, kalau sebuah data ada kolom umur, isinya kan angka semua. Kita mau melihat distribusinya, maka kita gunakan di sini inilah histogram. Kalau bar berarti batang, kalau berarti histogram. Nah, kalau bar ini bisa untuk data-data nominal, kalau histogram ini untuk data numeral. Di sini ada histogram, ada box plot. Nah, kalau di box plot ini kalian bisa melihat ada berdasarkan dengan nilai kuartil. Pernah tahu nilai kuartil? Jadi ada batas bawah, ada batas atas, ada min, sama ada kuartil bawah sama kuartil atas. Nah, jadi ini kalau mau melihat seperti itu, kita menggunakan grafik box. Lalu ada error bar, lalu ada violet plot sama heaven plot, dan this 2 bit. Ya, ini untuk yang statistical distribution. Kalau ini untuk yang grid. Gridnya nggak kita pakai ya di pertemuan ini dan juga ini. Jadi kita di materi sekarang kita akan menggunakan dua kelompok ini. Kita akan menggunakan pairwise dan juga statistical distribution. Karena ini untuk tingkat yang lebih advance lagi sampai dengan grafik yang 3 dimensi. Jelas
grafik. Bisa melihat perbedaannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk fitur-fitur utama di sini dalam Matplotlib itu yang pertama tentunya membuat sebuah plot dengan kualitas publikasi. Lalu membuat gambar interaktif, diperbesar, dipindahkan, diperbarui, kita juga bisa di-download atau ya kita gunakan nanti buat dipasang di mana gitu ya. Lalu menyesuaikan gaya visual dan tata letak, mengekspor, lalu menambahkannya dalam Jupyter atau antar muka pengguna atau dalam user interface ya. Lalu juga untuk beragam paket. Ketiga, jadi dikombinasikan dengan berbagai library lain. Oke, kita lanjut. Untuk instalasi package, untuk yang menggunakan Visual Studio, kalian harus menginstal dulu paket Matplotlib-nya. Silakan diinstal dulu dengan mengetikkan py-min-epic install matplotlib di terminal. Bisa terminal di CMD atau terminal di VS Code-nya. Bisa terinstall? Yang ini belum. Koneksi internetnya ada nggak? Nggak bisa ya? Kenapa? Fiturnya udah di install di sini. Yang dulu sudah pernah bisa perbaikan baru. Coba download dulu fiturnya. Yang lain udah install? Ya. Kan ditunggu dulu ya. Yang lainnya untuk yang di collab bisa langsung ngetik nanti
tidak perlu install Matplotlib lagi. Berarti untuk install semua mulai ngapain terus ada yang kemarin Nampai sama Panda sudah terinstall kan? Dulu pernah install Python nggak? Udah. Bukan Python di sini, yang dari Visual Studio. Yang ini belum. Kalau sebelumnya masalah yang panas versi Python jadi langsung
Koleksinya. Oke, yang sudah bisa kita mulai di sini kita buat sebuah plot sederhana. Di sini kita membuat sebuah grafik garis ya. Pertama kita gunakan NumPy untuk membuat datanya. Jadi kita import dulu NumPy asnp dan matplotlib.pplot as.plp ya. Pertama import dulu NumPy, lalu import matplotlib.pplot as.plp, lalu kita buat datanya. Pertama kita buat variabel x, kita buat menggunakan array ya di sini np.array 1 2 3. Lalu untuk y-nya atau titik di y-nya itu adalah 1 4 9. Lalu kita bikin, karena kita di sini mau membuat dua garis, jadi kita bikin y2 np array 2 4 6. Lalu kita bandingkan, untuk yang plot pertama itu adalah xy. Jadi perpotongan antara x dan y. Kalau yang kedua itu adalah x dan y2. Kita lihat di sini dari visualisasi untuk yang xy itu adalah yang nomor, kita lihat di sini 1 1 berarti yang biru ya.
Yang biru ini adalah yang garis yang pertama atau plot yang pertama, sedangkan yang warna orange ini adalah yang kedua. 1, 2 di sini, lalu 2, 4 di sini, lalu 3, 6 di sini. Oke. Ini yang di jadi kita bisa lihat untuk yang garis yang biru ini adalah representasi atau visualisasi dari plot X, Y. Nah, di mana di sini kita lihat representasinya X1 sama dengan Y1. Nah, ini kan titiknya pas ya. Ini perpontongan antara X1 dan Y1 yang biru nih. Lalu berikutnya itu 24. Nah, di mana untuk garis X-nya 2, di sini Y-nya 4, berarti di sini. Pas banget. Lalu terakhir itu adalah 3 dan 9. Berarti untuk nilai X-nya 3, Y-nya 9 di sini ya. Nah, ini adalah garis yang biru. Biru ini adalah yang plot X, Y. Sedangkan yang orange itu adalah plot dari X, Y2. Silakan dicoba. Ini ya. Jangan lupa yang tidak menggunakan Jupyter di print ya, print PLT show. Oke, yang belakang udah pada keluar grafiknya.
Yang di depan udah. Oke, sekarang perhatikan. Yang di sini plot ini adalah fungsinya, ya. Jadi PLT adalah library-nya, plot itu adalah fungsinya. Kalau kita mau membuat jenis grafik yang berbeda, berarti untuk plotnya ini yang akan kita ganti. Mau bikin bar, mau bikin histogram, atau mau membuat scatter, berarti plotnya ini yang harus kita ganti. Kita coba misal plotnya itu kita ganti dengan bar. Misal ini kita satu aja dulu. Bar berarti kita ini hasilnya itu grafik batang. 1, 2, 3. Nah, kalau dua-duanya dia bertumpuk ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah membuat grafik sederhana, kita bisa melakukan setting terhadap warna dan mark. Kita lihat. Pertama kita buat dulu sebuah grafik gelombang. Jadi di sini kita mau membuat grafik yang berbentuk seperti ini. Bahkan di dulu. Buat dulu grafiknya. Jadi buat dulu fungsi plot wave-nya. Dimana plot wave ini ada di dalamnya ada parameter amplitudo, frekuensi, T akhir dan theta. Lalu buat gelombang sinusnya menggunakan NP range sama Y amplitudonya itu sama dengan Y sama dengan amplitudo dikali NP sin dalam kurung 2 kali frekuensi ini sama dengan 2 kali frekuensi kali X plus NP D2 grad dalam kurung theta, lalu berikan nilai X dan Y. Nah ini lalu kita pakai fungsinya membuat plot wave dengan nilai amplitudo 1, frekuensinya 1, T akhirnya 4, theta-nya 0.
Sudah keluar belum gelombangnya? Ya. Sudah gelombangnya?
Ini gelombang grafik gelombangnya sudah muncul. Berikutnya ini ya. Nah, di sini kita itu bisa merubah warna ya dan marknya. Jadi di sini ada, kalau kita mau, ini kan yang default yang pertama ya di sini. Lalu yang kedua di sini kita mau memberikan warna, itu berarti di sini tambahkan R. Di mana R ini adalah apa? R berarti red ya. Ya, R red. Nah, setelah warna di sini kita bisa menggunakan marknya tuh apa? Kalau garis biasa, kalau secara default membuat garis biasa. Kalau kita mau menggunakan garis putus-putus, berarti tambahkan yang min 2 kali di sini. Min 2 kali. Lalu kalau garis pointer menggunakan min 0. Nah, ini tinggal warnanya. Kalian mau pakai warna merah, hijau, atau yellow, dan lain-lain. Di sini ya, berarti setelah ini kita berikan warna, ini warna biru kita rubah menjadi warna merah. Nah, ini kalau ini kita buat gabungan dari ada 4 di sini ya. Kita rubah saja di sini nilai tetanya. Nilai teta yang dari 0, 30, 60 sampai 90. Nilai tetanya dirubah. Nah, tinggal masing-masing ini tinggal diberikan warna dan mark yang berbeda. Jadi caranya di sini ya, setelah plot wave yang ini, nah ini plotnya kan beda-beda. Tinggal copy. Oke. Ini X2, Y2.
Red. Data file bisa dipakai. Namanya kamu jangan namanya nama itu tuh kalau nama wali itu jangan dipakai nama file kita. Misal panas namanya panas jangan, jadi gunakan nama yang lain. Apa? Oh. Nah, ini dulu itu lagi nyari kartunya dulu.
awal tuh koneksi ke kernelnya. Kalau yang di cuman ya kalau sudah sekali connect ke kernelnya kalau kernelnya jalan. Oke, di sini perhatikan, mark itu bisa berbeda-beda. Nah, ini kode mark yang bisa kalian gunakan, ya. Bisa pakai poin, poin berarti titik. Kalau koma pixel, yang circle berarti 0, ya. Triangle down, pakai yang begini, berarti V. Atau bisa triangle up. Kita coba garis, berarti di sini ya. Kita coba salah satu. Di sini poin berarti titik ya. Sini koma. Lalu 0 udah kelihatan ya. Triangle up sama down. Triangle up. Triangle down. Tuh ya, ini triangle down, ini triangle up, ini buletan. Kita coba lagi satu lagi ya. Heksa apa? Pakai apa? Dua simbol dalam satu dikombinasikan. Coba. Ya kan ini ya 0 nggak bisa. Nggak bisa ya.
Satu-satu. Ya, ini mark-mark yang bisa kalian gunakan. Jadi misal kalian mau membedakan nih sebuah dua kelompok. Kelompok ini adalah kelompok yang misal grafiknya kelompok yang naik gitu ya. Misal membedakannya kalian pakai triangle up, yang untuk yang naik, untuk yang turun kalian gunakan yang triangle down. Jadi mark-mark ini kalian gunakan untuk membantu sebuah visualisasi. Begitupun warna, misal kalian untuk yang naik-naik ini atau apa barang-barang yang penjualannya naik, kayak kalian gunakan warna yang hijau, misal. Yang turun, yang rugi kalian warna merah. Jadi warna-warna ini digunakan untuk lebih memvariasikan grafik-grafik yang kita ciptakan, yang kita buat gitu ya. Jadi lebih menjadi informatif. Tanpa kita tahu, misal dari kejauhan berdasarkan warna saja kita tahu nih, oh artinya yang ini misal barang-barang yang hijau, yang penjualannya bagus. Ini yang merah-merah berarti yang aduh barang-barang yang penjualannya menurun atau barang-barang yang rugi misal. Oke, sudah. Berikutnya kita melakukan setting properties. Properties itu apa? Jadi properties itu misal ya, kalau tadi line-nya apa stylenya itu langsung kita modifikasi di sini, kita juga bisa menggunakan properties. Jadi untuk yang apa ya, bentuk garis sama dengan warnanya itu disetting terpisah. Ya. Ininya garisnya normal, nanti kita buat properties. PLT set properties. Mana yang mau kita setting propertiesnya itu adalah berdasarkan dari yang misal ini kan kita buat ditampung di dalam satu variabel, di sini data plot 1. Nah, kita setting propertiesnya di data plot 1, ini colornya B, line style-nya ini yang garis titik gitu ya. Lalu line width itu adalah ketebalan garisnya. Mau garisnya itu adalah kita bisa 2,75. Nah, di sini misal untuk ini ya kita buat terpisah aja ya. Ya. Kita buat pakai ini data plot 1. Ya. Lalu kita buat yang propertiesnya di sini. Itu dengan LT ya, sini PLTSP mana yang mau kita setting, yaitu adalah data plot 1, koma
Nah, apalagi colornya sama dengan B. Setelah color apalagi line style. Titik koma ya. Bukan. Nah, line width. Line width-nya berapa? 2, oke, kalau sudah tinggal di PLT show. Line style-nya salah. Jadi terpisah dari sini ya. Jadi gampangannya kalau kita menggunakan mark tadi ya, yang pertama itu kalau kita mau modifikasinya itu cepat sama ya tidak terlalu banyak modifikasi. Tapi kalau yang lebih kompleks, ini berarti kita harus menggunakan ini properties ya, karena lebih banyak yang bisa kita atur. PLT show atau print PLT show. Kita nanti bisa atur di sini, misal ketebalannya kita rubah menjadi 2 saja. Warnanya kita ganti jadi warna ketebalannya berubah. Yang tadi ya yang apa library-nya susah diinstalnya, nanti latihannya bisa pakai collab aja ya. Nah, nanti jangan lupa kalian untuk setiap latihan itu di collab-nya jangan lupa nanti saya tagih untuk dikumpulkan. Jadi setiap pertemuan latihan-latihannya kalian buat menjadi satu file PDF. Jadi kalau untuk yang kalian bebas bisa buat
Misal ya, latihan satu yang coding ini gitu ya. Lalu kalian screenshot itu boleh. Atau nanti untuk di collab caranya seperti ini. Saya buka dulu. Ya, perhatikan. Untuk yang di sini ya, kalian misal ini nama latihannya apa? Kalian kalau mau tambah teks, tambahnya ini. Jadi ini kan kalau ini codingnya. Kalau coding tambah coding. Kalau mau tambah teks, misal tambah lagi di sini. Teks, misal teksnya apa? Membuat grafik gelombang, misal. Nah, ini tinggal nanti di sini codingnya, gitu ya. Masukkan codingnya di sini. Nah, nanti terakhir untuk dokumentasinya, nanti di terakhir kalian bisa langsung di sini bisa di download, jangan di download. Kalau download ini nanti file IPYNB atau PY-nya, kalian bisa print aja. Nah, ini kan nanti printnya kalian print tuh PDF. Nah, jangan lupa di awalnya kalian tambahkan nama nih. Nah, misal ini pertemuan keberapa nih? 67. Ya, berarti kalian tulis di sini 67. Nanti 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu disimpan semua dokumentasinya. Nanti kalau saya minta udah siap untuk diberikan. Oke, paham nggak? Paham ya? Kalau kalian nggak mau pakai collab, ya udah kalian tinggal bikin manual aja, tinggal di Word dulu latihannya apa yang dari VS Code, kalian tinggal di copy atau di screenshot gitu ya. Oke, ini untuk properties sudah ya. Kita lanjutkan setelah properties. Setelah properties di sini kita bisa melakukan setting axis. Setting axis di sini kita ada Xmin, rumusnya ya, ada Xmin, ada Xmax,
ada Y min, ada Y max. Nah, di sini itu kita bisa, maksudnya di sini eksis itu, jadi batas nilai X-nya dari berapa sampai berapa, nilai Y-nya berapa sampai berapa. Kalau kita gunakan di sini PLT eksis 061 min 11, artinya untuk nilai, ini kan X min dulu ya, X yang paling kecil itu adalah 0 di sini. Lalu yang paling besar itu adalah 6. Lalu untuk Y-nya yang paling kecil itu adalah min 1, yang paling besar itu 1. Karena di sini lihat kan mungkin ini ada yang biar ngefit gitu ya. Jadi untuk misal kita mau grafiknya itu sudah sesuai gitu, nggak ada misal sampai ada nilai yang terbuang, terlalu kanvasnya itu terlalu lebar atau terlalu tinggi. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengepaskan ya. Di sini kita lihat ini untuk grafik yang terbuat itu ngepas ya, karena kita setting untuk batas-batas X dan Y-nya itu disesuaikan. 0, 6, min 1, 1. Oke, terakhir ya, kita membuat setting label, title, label, dan legend. Di mana untuk menggunakan atau membuat sebuah label, kita gunakan title dulu ya. Membuat judul itu adalah PLT title. Lalu untuk label X-nya disebut apa? X label, Y label, sama legend. Kita coba masukkan di sini. Kita buat di sini. Kita buat dulu PLT title dengan judul grafik gelombang sinus. Lalu PLT X label. X label di sini namanya adalah sudut radian. Lalu Y labelnya nilai gelombang. PLT legend menampilkan legendanya, terus PLT show. Oke. Ini karena nggak ada legend yang ditampilkan. Nah, ini untuk title itu ada di sini, akan muncul paling atas. Untuk ini X label, ini Y label. X label, Y label. Silakan ditambahkan title-nya X label dan Y label di grafik yang dibuat tadi.
Oh, ke atas. Ini kita masih memakai fungsi yang tadi ya. Jadi fungsi plot wave. Jadi kalau dibuat di file, plot wave-nya harus ada. Kalau mas di nggak di Jupyter gitu ya, nggak pakai notebook, berarti plot wave-nya harus ditambahkan. Ini kelas apa aja? Dan MI. Area ada. Publik ada. Publik ada. Ajaria. Ansa. Nanti. Teman Ansa. Sejarahnya. Evan Ribat. Farel. Azra. Andra. Iva. Muhammad Akfi. Adit. Ihsan. Najla. Nesya. Nurijal. Putri Lestari. Sarah. Sekar Ayu. Sriwati. Satika. Wanita. Fidelia. Andika. Anggit. Jaka. Kusma. Nazma. Revan. Sifatri. Sifaulia. Oke, sudah?
Sininya kasih label. Oke, kita masuk di berikutnya, yaitu membuat grafik dari data. Di sini dari data studi performance. Studi performance ada di sini. Ini datanya saya kirim kemana? Data studi performance. Di Zoom. Saluran, Pak. Apa? Kalau di saluran itu nggak bisa file dari link. Ntar dulu saya masukkan dulu berarti ya. Kalian bisa langsung ke Google Drive ya. Google Drive di folder di sini. Di folder dataset kalian bisa ambil datanya. Sambil nunggu WA-nya kebuka. Sekarang ada yang minta dibuka di Google Drive-nya, lalu dibagikan ke teman-temannya. Ini ada di Google Drive yang di materi.
Oke, silakan diambil datanya lalu tempatkan di folder yang sama. Nah, di sini ya, masuk di folder yang sama. Tadi saya masukkan dia nih di folder matplotlib. Nah, di sini juga masuk di sini ya. Otomatis masuk di sini. Kita tinggal buat codingan di sini. Kita import numpy, pandas, matplotlib, lalu kita baca dulu si datanya. Setelah import kita buat datanya. PD
Hmm. Silakan yang sudah dapat datanya dibaca di ke dalam Python. Data studi performance kita baca menggunakan Pandas. Sudah berhasil kebaca? Masih berapa materi di sini?
Oke, ini karena ini kita coba perhatikan dulu ya. Nanti kalau kalian sudah terbaca untuk datanya, bisa melanjutkan latihan. Jadi untuk penambahan ID ini opsional. Kalau mau ditambahkan ID-nya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ini untuk menambah kolom ID. Jadi di sini ya. Jadi dia menambahkan kolom ID daripada kita menggunakan, kalau ini kan indeks ya. Nah, berikutnya dari data yang tadi, data studi performance, kita membuat sebuah histogram. Contoh di sini histogram dari kita di sini buat dulu figurnya, PLT figur fixed size 4,3. Artinya kita mau membuat gambarnya itu menjadi ukuran 4 dikali 3. Ini ya. Lalu kita mau membuat histogram dengan mengambil dari kolom apa? Di sini dari kolom DF Studi Math Score. Jadi kita mau membuat histogram berdasarkan dari kolom skor atau nilai matematik. Bins ini adalah nilai di sini ya, rentangnya gitu ya, rentangnya 20, lalu colornya sky blue, lalu edge colornya black. Ini black itu, edge color itu berarti tepinya, garis tepi di sini. Di mana diberikan title-nya score math, histogram score math, X labelnya score math, untuk PLT labelnya itu frekuensi. Nah, bisa dilihat di sini berdasarkan histogram, skor matematis itu yang paling banyak, skor matematika dari mahasiswa ini yang paling banyak itu berada di kisaran berapa nilainya? Kira-kira berapa berdasarkan histogram ini? Paling banyak berada di angka sekitar 70 ya di sini. Ya. Histogram. Nah, ini kan informasi bahwa nilai matematika dari data tersebut yang paling banyak itu nilainya di angka 70. Ya, ini dari grafik math score. Berikutnya dari grafis garis. Kita ngambilnya itu dari reading score. Reading score-nya kayak gini. Ini kan sebenarnya kalau dibuat pakai garis begini kan kurang informatif ya, kita bingung ini ngebacanya gimana. Tapi ini kita mau melihat dulu gitu kan ya. Ternyata untuk yang garis menggunakan diagram garis itu hasilnya menjadi seperti ini. Ngambil dari DF Studi Reading Score. Berikutnya box plot. Box plot ini untuk melihat dia ini kan nilai rata-ratanya ini yang orange. Kita ngambil nilai dari writing score. Di nilai writing score di sini untuk rata-ratanya itu berarti di angka sama ini, sekitar 70. Untuk yang batas kuartil bawah dan atasnya itu ada di range 60 sampai dengan 80. Ya. Untuk yang minimum berarti di sini di angka sekitar 25-an. Nah, untuk yang maksimum di angka 100. Kalau ada angka-angka yang di sini-sini itu bisa mengindikan adanya jadi nilai yang tidak umum. Ini untuk box plot. Nah, ini kita untuk grafik scatter
kita bisa mengambil nilai X dan Y. Contoh, di sini scatter, kita mau membandingkan antara skor matematika dan skor menulis. Kita ngambil di sini Dev Studi Math Score dan Dev Studinya Writing Score. Ya. Kita bandingkan. Ternyata dari hasil perbandingan ini, ya, ketika nilai matematika skor itu naik, nilai writing juga ikut naik di sini ya. Ya, artinya kalau dari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang pintar matematika itu juga nilai menulisnya itu juga bagus. Yang nilai matematika bagus, nilai writingnya juga bagus. Ini dari grafik ini. Terakhir, ini untuk rata-rata. Kita bisa mengambil rata-rata terus dibuat menjadi grafik apa di sini? Pakai grafik batang ya. Ini rata-rata untuk mata kuliah mata pelajaran nilai di mata pelajaran matematika, reading dan writing. Untuk rata-ratanya hampir sama. Nah, ini kita bisa berikan warnanya, label sama ya label. Ini latihannya kalian karena waktunya udah habis, jadi kalian coba di rumah menggunakan yang data yang tadi. Jangan lupa kalau sudah dikerjakan, kalian dokumentasikan latihan pertemuan 6. Nanti di akhir saya minta untuk dikumpulkan. Bebas kalian gunakan VS Code. Kalau VS Code-nya susah, kalian berpindah ke Colab. Oke. Ada pertanyaan? Kisi-kisi UTS. Yang materi yang ada di sini aja dibaca lagi dari mulai 1 sama ada satu lagi ini kan sebenarnya ada pertemuan 7 ya. Ini materi data series bukan data series, time series. Ini nanti kalian pelajari secara mandiri. Kalau untuk time series di soal itu sedikit harusnya ya. Tapi kayaknya ada time series-nya. Jadi kalau time series ini data series tapi menggunakan data tanggal. Ya. Ini kalian coba-coba di rumah. Oke, nanti saya upload semua di Google Drive. Oke, jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya kira cukup. Kita ketemu 2 minggu kemudian atau setelah UTS. Harap dipelajari kembali materinya, jangan sampai nilai UTS-nya tidak baik ya. Karena yang merugi kalian sendiri nanti jangan sampai kena SP karena nilai UTS itu lumayan besar untuk kepada nilai akhir kalian. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.